Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa taqabbal du'aana bijahi sayyidil wujud sayyidil kaunaini wal thaqalain sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, khususan muallif hadzal kitab al-allamah al-kabir wal muhaddits asy-syahir al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setuju nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam. Langkong kita bisa diberikan nikmat untuk selalu belajar dan belajar, mengaji dan mengaji beberapa ilmunya Allah. Muka kadinto tetia athar, tetia bekas kepada kita, amal-amal kita yang itunya bekas-bekas yang kita dinto ilmuna Allah sehingga teti kesempurnaan hidup kita di dunia dan kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji kita, yaitu di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang babul wudu, bab yang menerangkan tentang wudu. Jadi setelah mandi, yaitu bersuci wudu. Wudu ini adalah salah satu bagian dari kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wudunya tidak benar, maka salatnya akan menjadi batal. Karena salah satu syarat yaitu orang melakukan sholat harus bersih atau suci, yaitu zahir batinnya. Suci yaitu dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi untuk mensucikan melalui mandi dan wudu. Itu harus kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis, ya. Ini hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu wa an Humrana, dari Humran. Humran ini adalah huwa ibnu Abbad, yaitu
Anna Uthmana, sesungguhnya anna Uthmana da'a biwada'i. Ya. Sesungguhnya Sayyidina Uthman mengajak untuk wudu, ya, memerintah untuk wudu. Faghasala kaffaihi thalatha. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. Jadi Sayyidina Uthman ini diriwayatkan, yaitu dari Sayyidina Uthman ini pernah melihat Rasulullah berwudu. Jadi ini yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman adalah wudunya Rasulullah. Jadi di terakhir ini dijelaskan, maka jelas lagi keadaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini adalah potret dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena di terakhir disebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah hasil melihat terhadap potret wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, ini saya urut dengan dari rukun-rukunnya dulu. Nah, ya. Nah. Yang pertama ini rukunnya. Kalau yang ini sunnah-sunnahnya. Yang rukun dulu. Yang rukunnya yaitu dimulai dari thumma ghasala wajhu 3 marratin. Thumma ghasala wajhu 3 marratin. Jadi Sayyidina Uthman yaitu thumma, kemudian ghasala, membasuh wajhahu 3 marratin, yaitu wajah 3 kali. Nah, apakah langsung membasuh? Tidak. Ini yang dipraktekkan oleh Sayyidina Uthman. Nah, di dalam kitab-kitab fikih, yang pertama yang harus dilakukan rukun-rukunnya adalah an-niyatu, yaitu niat. Nah, niat ya. Ini di sini tidak disebutkan, tetapi di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih, yaitu niat. Nah, niat. Nah, ini saya akan jelaskan lagi. Niat itu posisi pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang niatnya, yaitu rukun dari Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, yang biasa dipakai oleh orang-orang Indonesia. Termasuk kita menggunakan paling banyak Imam Syafi'i. Yang pertama ada 6 rukun. Ya. Ada 6 rukun dari Imam Syafi'i. Yang rukun yang pertama adalah niat. Niat itu menempati posisi pertama. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Di mana letak niat? Pada saat membasuh, yaitu wajah pertama kali. Pabareng. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pada saat membasuh muka, wajah, yaitu pertama. Bareng. Nah, ini kan yang mana? Niat di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi niat itu penting. Ya. Rukun. An-niyatu. Yaitu rukun. Jadi Imam Syafi'i, dan penyamaan menurut madhab Imam Syafi'i, jadi ada 6. Jadi rukunnya yaitu ada 6. Berdana 6 ya. Berdana 6 rukun wudu. Jadi rukun wudu itu ada 6.
bedenam. Nang napanya mana madhab Imam Syafi'i itu ketika rukunnya ada 6. Nah, yang pertama an-niyatu. Nah, niat itu diletakkan di mana? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi pada saat membasuh yaitu muka pertama kali. Saat membasuh di hati. Mana tempatnya niat? Yaitu di hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, basuhan pertama niat harus selesai. Niat kaula wudu'a karena ajunan ya Allah. Nah, pokoknya niat wudu karena Allah. Pada saat basuhan pertama kali. Nah, ini kan penting nih kan. Ini kan niat di dalam madhab Imam Syafi'i inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, ini kan. Kalau di dalam ayat, di dalam hadis tidak didetailkan, tidak dijelaskan, ya. Tak sedetail. Ayatnya jelas surah Al-Maidah ayat 6. Sama. Jadi diperintah oleh Allah ketika wudu membasuh muka. Nah, ayat terpada. Cuman 4 madhab berbeda-beda. Nah, anika. Ayatnya sama, tetapi di dalam menafsirkan, memahami kenika, masing-masing madhab punya kriteria berbeda-beda. Nah, ini kayak gitu. Nah, madhab Imam Syafi'i niat membasuh muka pertama kali. Nah, ini kan penting nih kan. Nah, bismillah. Nah, betul. Apa namanya? Ini rukunnya. Kalau yang sunnah-sunnahnya kita mencuci tangan ya, dicuci kemudian menghirup air ya ke hidung itu sunnah. Nanti gampang lanceng kadek-kadek. Ya, sunnah-sunnah. Nah, yang penting rukun-rukunnya sewajib elakoni dalam wudu kalau ada. Nah, jadi niat yang pertama. Niat itu pada saat membasuh muka pertama kali. Nah, ini kan contoh ada air. Nah, kemudian dibasuh mukanya. Nah, ketika basuh pertama kali, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, saya contohkan. Ini kan penting. Deki kapan-kapan ngakui aing. Lah nikah karena beda kita apa cek ngakui aing enggak ada. Praktek gini kan. Nah, contoh. Nah, ini saya contohkan. Nah, di mana batasan wajah? Nah, batasan wajah nikah. Nah, nikah. Ini batasan wajah. Nah, nikah masuk wajah. Nah, nikah masuk wajah. Nah, ini semua masuk wajah sampai ke belakang ini. Masuk wajah. Nah, nikah masuk wajah. Pak kening nikah. Nah, ini harus kena. Kenapa nikah? Dagu. Sebab kenapa nyaman? Sebab keldem. Nah, Pak kening enggak nikah. Harus masuk. Di sini masuk wajah. Nah, karena air harus masuk ke sini. Nah, sebab mata na fokus. Kan enggak nikah kan? Tebel nih kan? Bek cekung lah. Biasanya orang sebab manis-manis kira enggak nih kan? Cekung. Ariana kau tupangan nikah. Nah, tak masuk mun tak cekung, mun cekung nih kan. Nah, dagu kan macam-macam. Berisi model telima dagu. Berisi model pau. Nah, macam-macam lah. Nikah. Harus kena nikah. Nikah harus kena nikah. Wajah semua ini. Nah, ya. Ini wajah mulai dari sini sampai kan ke anjir. Nikah wajah. Nah, harus kena nih. Nah, jadi air harus menyentuh. Nah, ketika pertama Allahu Akbar, katanya hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi harus berbarengan, muqaranah, harus berbarengan pada saat yaitu membasuh muka atau wajah pertama kali. Nah, ya. Nah, ini kan madhab Syafi'i. Nah, jadi niat di dalam hati pada saat engki gak dinto napanya mana membasuh muka. Bagaimana dengan diawali pertama? Nah, itulah jadi untuk memastikan kalau talafut agar tidak was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, pada saat Allahu Akbar niat di dalam hati. Bagaimana niat yang pertama? Itu hanya untuk memastikan tidak was-was kalau kita berniat wudu. Ini kalau kenceran talafut di dalam madhab Imam
Syafi'i. Makanya termasuk dekian solat kita pelajari. Kenapa Ustaz Mak? Usolli fardhal asri. Nah, paranying. Agar tidak was-was orang yang jamaah. Ustaz niat apa enggak? Nah, jadi niat di dalam hati. Cuman talaffuz itu penting. Agar kita tidak was-was dalam melaksanakan sesuatu. Lah, nih. Jadi yang pertama itu harus wajah. Pakening ke kapi nih. Kadang kalau nggak bersegi orang wudhu, beda. Bah. Hari apa nih wajar ya beda. Mata. Nah, lah di sini terus. Nah, pakening kapi. Nah, nih pemasok. Nah, makanya dianjurkan kalau wudhu melak. Nah, anak pemak melak mari masuk. Peti, tidak apa-apa. Nah, ini nah, pakening ke kapi. Nah, makanya kalau cuci muka beda bila saya cekak. Nah, bila saya cekak, kimun kayak ni, pas tebel bila kan tak, no kan. Makanya dibersihkan dulu, wila-wila kan ni kah? Dibersihkan kan ya. Bahasa Inggris sawila gitu. Nah, ini kayak bersihaki dulu, pamannya paranta mereka sampaikan kajian. Berapa kali? Yaitu 3 kali. Kenapa mak 3 kali? Takut yang pertama tak sempurna. 3 kali kan ini sunnah kan kaki sunnahnya. Sekali boleh, boleh. Ini kan boleh. Nah, tapi Kanjeng Nabi ngakui telung kali. Saya contoh akiban Sayyidina Uthman kala yaitu thalatha marrah. 3 kali. Kemudian thumma ghasala yadakul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin. Thumma al-yusra. Nah, kemudian kelak Sayyidina Utsman mencontohkan Kanjeng Nabi membasuh kedua tangan dari yang kanan ilal mirfaqi hingga yaitu mana nih kah? Namanya siku. Nah, gini kah? Nah. Lah nih kah? Saya kelak nih kah batasan wajah nih lagi, batasan wajah kelak. Maka mazhab Imam Syafi'i ghasalul wajhi min manbati sya'ri ra'si ila muntaha kan ya ad-daqani wa min al-udhuni ila al-udhun. Daqan ni kan nama dagu telinga ni kan. Nah, makana batasan akan kanja. Nah, kelihatan kula di atas ni kan. Nah, obu batasan ni kan dari atas batasan bawah ni kan batasan samping ni kan namanya mana? Telinga itu wajah. Nah, kuning kapi. Benih kun perak ngak nikah malolo. Nah, arwah wuduk saparonya mana? Ngak nikah malolo. Nah, kala. Kan kanja. Nah, kemudian yang kedua yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Nah, jadi sampai yaitu siku-siku. Nah, ngak nikah. Nah, bermacarana mereka kening kapi, makanya alirkan air. Nah, cara nangak nikah si tepat. Nikah ketu kening. Ini masuk bagian dari tangan. Nah, nikah bagian kening kepi. Nah, sabak selok kelu. Sendi selok emas, sabak iki. Nah, kemarin kalak boleh deki. Untuk kalak orang kan. Nah, air alirkan. Nah, kemudian nikah dibersihkan. Nah, dibersihkan. Nah, dibersihkan. Di dalam madhab Imam Syafi'i, nikah itoraki begula, nikah walaupun tidak digosok-gosok, kemudian dicelupkan ke air, boleh. Imam Syafi'i, boleh. Tapi di dalam madhab Imam Maliki, masuk rukun harus digosok-gosok. Karena orang mau ngakui Imam Syafi'i, Imam Maliki, ntar ke Mekah Imam Maliki, mari tak petan nakuk nikah, wudhu pun kau tu tepat ala Imam Maliki. Ajar gelu. Solat ngakui Imam Maliki kia. Mari tak berak petal lama lo ngakui si Imam Maliki. Nah, ni kah. Namun Imam Maliki masuk rukun kan ni kah. Makanya rukunnya Imam Maliki itu ada 7 rukun. Mun Imam Syafi'i beda 6. Nah, rukunna. Imam Maliki beda petok. Imam Hambali beda petok. Kemudian Imam Hanafi hanya ada 4. Tak ada niat. Nah, si Imam Hanafi tak ada niat. Niat langsung oleh Imam Hanafi. Nah, saya ngakui ke orang Arab Saudi bisa banyak Hanafi, kemudian orang India, Syahrukan gerak, Salman Khan, orang ngakui gerak. Ya, mon nengku India kan, mon Islam, tahu ning agama mana apa. Lah, dialirkan sampai ke kanja 2 siku ni. Nah,
kotu kening. Nah nikah harus kena. Nah nikah kadang kenapa kok dianjurkan nggak nikah? Nah karena nikah mare kotoran-kotoran geger nih. Nah nikah. Nah sambil toroe yang kika dinto dibasuh. Nah dibasuh 3 kali, alirkan lagi. Nah 3 kali. Pastikan tangan ini suci yang kiri. Nah nikah. Nah kemudian nikah. Bagaimana caranya ketika ada air di dalam bak mandi, kemudian yang sudah memenuhi persyaratan air itu tidak mustaqil, boleh dicelupkan, boleh. Tak apa-apa. Nah, boleh. Karena tidak harus digosok, tidak masuk rukun di dalam madhab Imam Syafi'i. Lagi, mun madhab Imam Maliki, kotu kusot, kotu egosok. Muntah egosok, betal. Karena masuk rukun. Nah, gini kan. Kemudian, sudah 3 kali, dari kiri. Nah, kiri. Nah, sampaikan kanja. Dari kiri. Harus sempurna kan nikah. 3. Nah, on. Ini kayak singkat, kutu banyak bekto. Nah, kemudian setelah itu baru engkika dinto thumma masaha bi ra'si. Ya, ini yang menjadi banyak versi dari berbagai macam madhab. Kemudian setelah itu membasuh yaitu kepala. Kepala kan nikah kan? Kepala. Nah, di madhab Imam Syafi'i yang kita pakai yaitu ba'dir ra'si. Nah, mashu ba'dir ra'si, sebagian kepala. Yang mana sebagian? Apa yang melekat di kepala? Ada madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sehelai rambut kening Bang Anika sabon. Namanya sebagian kepala. Kalau madhab Imam Maliki, jami'ir ra'si, seluruh kepala. Makanya orang sing ngaku ya Imam Maliki, cok bera anon malolo, atau nyeting ban bebini, misalnya bini dan lakin oleh, misalnya, uduk, engkau tu ngaku Imam Malik. Berema Imam Maliki, kau tu ibu cai ke kopi. Cangrep cetak nih kain. Karena jami'ir ra'si. Nah, kan kak emak cetak kan aja kan. Nah, kau tu baca kan apa ini kan? Kau tu baca. Obun, kau tu baca. Cetak, nyaman cetak. No, kau tu kening ke kapi. Enggak mandi kan? Itu madhab Imam Malik. No, ini kah? Wah, pak kening ke kapi. Nah, jami' roksi Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak. Ba'dur roksi. Jadi sebagian kepala nyaman. Kita ngaku Imam Syafi'i. Kadang berai kosap. Nyaman, usah oleh. Boleh saya takut obun rosak, mari rebonding. Kotak-kotak ngarah. Nah, tetapi ulama-ulama kita di madhab Syafi'i menganjurkan paling fokus nggak nikah. Nah, cara. Nah, ditarik ke belakang ya. Ngalah air, kemudian ditarik. Nah, 3 kali. Nggak nikah. Tarik. Ini ya paling bagus. Caranya engkika dinto ketika kita membasuh sebagian kepala. Nyamana membasuh. Napa pitena membasuh? Mak ngakui membasuh dan kelak tadi mengusap dan membasuh. Kelak ghuslul yadaini, membasuh. Nika mashu nika mengusap. Napa mata akui ghuslu? Ngon ghuslu kutu seram bian gora, membasuh seram jedaka. Nah, ini kan ngelaing iosap. Ya, makanya banyak orang nggak nih tes ke tes. Nah, okay. Nah, tapi paling bagus basuhnya begini. Nah, ini kan ngalak telur kali. Nah, ini kan apa kening nih? Ini kan apa kening kah? Nah, ini kan. Nah, 3 kali. Nah, ini kan yang dianjurkan. Nah, kemudian mare kenika rukun-rukunnya. Apalagi rukun-rukunnya yaitu membasuh thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marratin thumma al-yusra. Kemudian yang kita itu membasuh 2 kaki. Nah, 2 kaki. Nah, kaki dari kanja dari mata sampai mata kaki nih kah. Nah, jadi bagaimana caranya? Anika kotu kening. Nah, ya. Harus kena ya. Namanya harus kena, jadi mau membasuh kaki, nah nikah harus kena kan kanja. Lagi sampai ke sini, nah, nikah mata kaki. Makanya bagaimana kaki posisi kau nggak nikah. Kalau kaki posisi nggak nikah dikhawatirkan tidak kena. Makanya sunnah-sunnahnya yaitu harus dipegang kemudian diusap. Nikah teguh, nikah setelah jari nikah. Nah,
Bangak nikah. Nah, ki. Nah, mana boleh saya tepek-tepek ngane kau tu naik. Nah, sampaikan aja mata kaki. Nah, sampaikan aja. Nah, berapa kali? 3 kali. Nah, terus kemudian 3 kali nggak nikah. Nah, caranya, pokoknya kena nikah. Nah, kemudian yang kiri. Nah, yang kiri sama. Nah, usahakan kalau membasuh yang kiri dento jangan pakai yang kanan kan. Jadi ketungangku saya nikah. Nah, nikah. Nah, ngaku ingat nikah. Nah, tangan nire. Nah, nikah ya. Nah, nikahnya mana sampai ke sini. Ini rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya berarti ada berapa rukunnya? Yang Imam Syafi'i ada rukun yang selanjutnya yaitu at-tertibu, yaitu tertib. Apa maksudnya tertib? Tertib kenika berurutan. Berarti rukunna wudhu se Imam Syafi'i setong niat. Niat apa bareng pada saat membasuh muka yang pertama. Nomor 2, membasuh kedua tangan sampai siku. Nomor 3, membasuh sebagian kepala. Nomor 4, membasuh kaki. Nomor apa teman? Nomor 6 membasuh napa tertib. Nomor setong napa nih? Niat. Nomor 2, wajah. Wajah gak ada. Nomor 3, tangan. Nomor 4, ba'dur ra'si. Nomor 5, kedua kaki. Nomor 6, tertib. Itu rukun Syafi'i. Kalau tidak menggunakan ini, tak sah di dalam madhab Imam Syafi'i. Nomor 6. Nah, kalau Imam Malik itu 7. Apa tambahannya Imam Malik? Yang lainnya sama. Ada niat, ada sama. Pokoknya pada Imam Syafi'i tambahannya 1. Muwalati. Muwalah. Al-muwawalah. Muwalah napa nikah? Bersambung. Nah, menyambung. Tetimun Imam Malik, kau tu tak boleh nengeneng. Mbian misalnya membasuh muka. Mukana sampai kering, nikah kau tu becai boleh. Kalau Imam Syafi'i tidak apa-apa. Jadi harus menyambung. Kau tu nyambung. Tidak boleh berhenti. Imam Malik, kau tu. Berarti ada 7. Sama. Imam Hambali juga 7. Imam Hanafi itu yang tidak pakai tertib. Hanya 4 Imam Hanafi. Makanya Imam Hanafi, madhab Imam Hanafi oleh. Mas saudari Soko ada oleh. Ganjek kaget mbian deki muntar ke Mekah antar kenapa bodoh orang burungan tang langsung pas Soko ni beco ada. Oh, salah arwah madhab Imam Hanafi. Ni kayak kabel mari tak kagetan pian menjadi orang yang kaget. Dekian orang fito pas ikut salah. Enten madhab hanya 4 cuma rukunnya. Tidak ada tertib. Tak ada niat Imam Hanafi, tak ada niat. Tertib tak ada. Tetapi Imam Hanafi tegak mulai dari ini kagak ada tak apa-apa. Karena tak ada tertib. Namun imam yang lain pakai kenikah. Tertib semuanya. Imam Syafi'i pakai tertib. Kemudian Imam Malik pakai tertib. Imam Hambali pakai tertib. Yang tidak ada tertib yaitu hanya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu 4 rukunnya. Torok dari atas. Karena imam ini paling atas Imam Hanafi. Imam Hanafi 4 rukun wudu. Kemudian Imam Malik. Berapa Imam Malik? 7. Kemudian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, yaitu 6. Kemudian Imam Hambali, karena Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, itu 7. Jadi 6 perak Imam Syafi'i. Nah, kita ngaku Imam Syafi'i. Nah, kenapa saya memberikan 4 madhab? Bukan untuk main-main. Dekian duhur rembian ngangku Imam Hanafi, asarra ngangku Imam Syafi'i, maghrib arwahin mainannya mana? Bak nyoba. Tak oleh kau tu konsisten. Kini kaki kecuali darurat. Nah, darurat. Misalnya antar ke Mekah baru mampian ngangku Imam Malik. Imam Malik mun tap sentuh ben nikah, ben orang lawan jelis tidak batal. Mengangku Imam Syafi'i Bian atawaf sekalian betal tak seting ben binina misalnya karena binin tak bisa ditina kau tutek kantek terus karena montak ngake nikah elang misalnya nah tak seting pas ngala uduk bian wow tina lagi kancan lagi tina kancan makanya pakai madhab Imam Malik tidak apa-apa nah ketika darurat
nyaman lagi. Beni pas oleh boobaan, beni rain mainan nyaman lagi. Kian ban bonoleng ngak nikah pas dekian males engko apa? Males apa nyamana? Norok sinyak banyak ngalak anovi. Ngalak siapa? Ngalak Imam Hanafi. Puru datang langsung ke sokonam pian nih. Iya tak oleh. Maksudnya kan in mainan kini kambian berarti. Nah, solat tak kau tunggu ke Imam Hanafi. Oning kay Imam dekian ia caranya salat Imam Hanafi, salat Imam Hanafi. Mare oning wah. Bukan berarti untuk bercampur-campur, bukan. Ketika in mainannya mana. Karena kita sekarang madhab sudah mulai masuk. Engki lambe cuman aku lenak kana, kita banyak orang tak tahu ka madhab-madhab. Makin kan pun ningku anu ningku banyak mancok masuk macam-macam. Mari kita tidak kaget kenika. Nah, kini lagi. Jadi itulah rukun-rukun di dalam wudu lah nikah. Nah, jadi anika dari kanjeng Nabi kemudian diterjemahkan oleh para imam madhab berbeda-beda. Lah nikah lagi berbeda-beda sudah. Imam madhab pak empat pita-pita. Pita-pita coba pak empat kan beda-beda kira cara nak beda-beda. Nah, padahal sama dasarnya. Dasarnya sama Rasulullah dan Rasulullah juga sama dari ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah. Nah, pada kenika. Nah, kenika rukunnya. Bagaimana dengan cara dekian namanya mana kesempurnaan wudhu dengan sunnahnya. Nanti kita cari bekto sebuk langkeng, tak usah nengkanje langsung di sana. Praktek dengan air. Air bagaimana misalnya dekin air yang banyak. Nah, kita pakai. Air yang sedikit. Nah, kita praktek dekin. Barang mampian mentak nemu aing. Aingnya kelak karisa cantik. Nah, kenikat tok pun. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan air satu canting bisa wudu. Kimon sa canting. Mun perak nemu aing aqua sakerwa. Berema. Kita memanfaatkan air aqua bisa engki kak dinto berwudu. Nah, krik praktek. Kimon nang jedeng nyaman oleh aing makin kurbok. Nyaman pun. Kempang keraki. Nah, bagaimana caranya ketika nanti kita wudu napanya mana dengan air yang terbatas. Kenika yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Jadi yang paling penting adalah di dalam agama Islam ada yang namanya taharah, bersusuci, dan taharah itu dimulai yaitu dari mandi, kemudian wudu, dan inilah merupakan salah satu kesempurnaan bahkan sahnya ibadah khususnya salat, yaitu yang 5 waktu dan solat sunnah yang lainnya. Pokok nama solat kau tu ngakui kenika kelak, yaitu toharoh suci, wudu, dan juga mandinya harus benar. Berarti jadi dasarnya satu ayat, dasarnya satu yaitu hadis diterjemahkan oleh imam madhab, ada 4 sudah berbeda-beda. Itulah keindahan ikhtilafu ummati rahmat. Jadi perbedaan di antara umatku kata Nabi itulah rahmat. Tiba-tiba kelak napanya mana nama-nama Imam Syafi'i, Imam Hanafi pada sana biki pampa, Imam Malik pada sana biki peto, Imam Syafi'i pada sana biki 6, Imam Hambali Ahmad Ibnu Hambal berapa peto. Nah, 4 7 6 7. Nah, lagi 4 7 6 7. Kayak Hanafi, apa mak Hanafi? Karena imam pertama kali nikah Imam Hanafi. Imam Hanafi andik moret Imam Malik. Imam Malik andik moret Imam Syafi'i. Imam Syafi'i andik moret Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad andik moret nikah imam sampai ke Ahmad Karangasem. Bukan gue nyaman Ahmad Kalau lagi mudah-mudahan barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.